Nama Anies Baswedan kembali muncul dalam bursa Pilkada Jakarta 2024. Wacana ini muncul pasca pernyataan resmi Partai Nasdem yang memberikan prioritas pada Anies untuk diusung dalam Pilkada Jakarta. Elektabilitas Anies di Jakarta dinilai masih tinggi dan bisa mengulang kesuksesan Pilkada tahun 2017 saat Anies berhasil menduduki kursi nomor 1 di Jakarta. Di sisi lain, rival Anies di Pilkada 2017, Basuki Cahayapurnama alias Ahok juga mencuat ke publik. Nama Ahok disebut masuk dalam radar PDI Perjuangan yang akan diusung maju dalam Pilkada Jakarta 2024. Meski saat ini PDI Perjuangan masih menjaring berbagai nama dan usulan yang masuk, namun Ahok dinilai memiliki peluang besar untuk diusung kembali di Pilkada Jakarta. Jika hal ini menjadi kenyataan, maka rematch Pilkada Jakarta tahun 2017 antara Anies dan Ahok akan terjadi lagi. Ya, jadi kita kan partai demokrasi yang berkarakter Indonesia, sehingga nama-nama itu diusulkan dari bawah. Kalau gubernur diusulkan dari DPC dan DPD partai, dan nama-nama tersebut sekarang baru proses ya penjaringan ya di tingkat provinsi untuk calon gubernur dan wakil gubernur. Nama-nama akan tersaring ya sesuai dengan usulan dari daerah-daerah yang mohon maaf belum bisa kami sebut nama-nama yang terdaftar karena masih melakukan proses pencermatan. Ya, proses komunikasi politik terus dijalankan terhadap gubernur incumbent, kemudian wakil gubernur incumbent, juga terhadap nama-nama kepala daerah PDI Perjuangan yang memungkinkan untuk ditingkatkan kapasitasnya untuk dicalonkan di tingkat provinsi. Menariknya, muncul juga wacana Anies dan Ahok dipasangkan menjadi calon gubernur dan wakil gubernur. Beberapa kalangan menilai jika Anies dan Ahok berduet di Pilkada Jakarta, di atas kertas mereka akan unggul mutlak dari pasangan calon yang lain. Pilihan ini dinilai realistis untuk meredam potensi polarisasi yang timbul jika Anies dan Ahok harus berhadap-hadapan di Pilkada Jakarta. Kini, partai politik masih menimbang bursa kandidat gubernur Jakarta. Apakah Anies versus Ahok jilid 2 akan terjadi? Waktu yang akan menjawab. Ya, kita kembali lanjutkan berdialog dengan Mas Ganjar Pranowo. Mas Ganjar, lagi ramai pilkada, kira-kira ada rencana untuk ikut pilkada lagi? Saya harus tahu diri dong. Saya pernah menjadi gubernur, artinya sudah ikut pilkada 2 kali. Terus kemudian capres, masa turun lagi. Gitu. Enggak lah, kita kasih kesempatan mereka yang lain. Kita harus melakukan regenerasi dan memberikan peluang kepada yang lain untuk bisa mengekspresikan diri dalam mengelola daerah begitu. Ini ada istilah tahu diri, Mas Ganjar. Iya dong. Jadi kalau misalnya ada wacana Pak Anies kemudian maju untuk Pilgub DKI Jakarta, artinya yang memunculkan wacana itu nggak tahu diri? Enggak, kalau beliau mau dan berkenan sih boleh saja. Tapi kalau Anda tanyanya ke saya harus tahu diri. Apalagi saya sudah 2 periode waktu itu. Nah, itu yang pendidikan politik yang hari ini mesti menurut saya harus kita berikan juga kepada yang lain. Jangan-jangan nanti orang akan ngomong, ah Ganjar ini apa mau maju lagi di sana. Aku lihat wajahmu lu lagi gitu kan repot juga kalau itu dimunculkan di masyarakat. Ya. Tapi bicara soal bagaimana move on dari politik, Mas Ganjar sudah menyatakan sikapnya Pak Anies saat ini dalam wacana dan lain sebagainya. Mas Ganjar melihat wacana itu seperti apa sih? Bahwa Pak Anies disebutkan akan maju dalam Pilgub DKI Jakarta. Belum lagi ada nama Pak Ahok loh, Mas Ganjar. Dari rekan satu partai Anda, saya masih ingat Pak Ahok yang dalam beberapa kesempatan wawancara, saya siap endorse Pak Ganjar. Saya bela Pak Ganjar dan sebagainya. Oh iya, saya kenal dengan Pak Ahok cukup lama, pernah satu komisi, bahkan ketika beliau akan menjadi wakil waktu itu di DKI, saya berdiskusi berdua, ya. Saya masih memimpin komisi saat itu. Dia bilang, aku izin ya, kayaknya ini rekomendasi bakal turun hari ini. Gitu. Dan beberapa detik kemudian, saya lihat di medsos dan betul muncul berita itu. Kalau Pak Ahok saya dukung. Oh ya? Oh iya, kalau Pak Ahok saya dukung. Saya Tunggu tahu sebentar. persis itu. Mas Ganjar mendukung Pak Ahok untuk berkiprah lagi di Pilgub DKI Jakarta? Saya setuju. Saya tahu persis kawan itu bagaimana bekerja. Saya tahu persis.
ada ketulusannya. Ya ada beberapa koreksi mungkin terhadap apa statement-statement dia yang keras begitu, tapi kalau untuk kerja dia serius. Kalau misalnya ada yang nyinyir bahwa mantan narapidana lain sebagainya, bagaimana Pak Ganjar? Mantan narapidana kan dia sudah menebus dosanya. Dia tebus dosanya, kalau kemudian itu sebagai sebuah hukuman, dia sudah ikuti hukuman itu dan dibayar sah. Oke. Daripada orang yang dituduh-tuduh nggak pernah dihukum, dia dihukum loh. Dan waktu itu saya kira ada orang yang sudah mengakui bahwa statementnya itu dipenggal-penggal. Betul. Begitu kan? Oh. Ya, dan itu menjadi pembelajaran. Saya kira publik sekarang mulai tahu kok siapa yang memimpin dan ada hasilnya, dan kemudian dia terjegal jatuh gitu, dan bagaimana hasil kemudian. Maka tiba-tiba orang memunculkan lagi. Ini kalau saya berpendapat tentang Ahok. Jadi kalau Ahok yang mau maju ya saya dukung, Mas. Luar biasa. Tapi bukan hanya nama Ahok dari internal kader PDI Perjuangan. Yeah. Ini bicara soal bursa ya. Kan masih jauh, pendaftaran juga belum dilakukan secara formal, penyaringan dan lain sebagainya. Tapi kita lihat dulu ada beberapa nama Mas Ganjar yang diisukan akan maju dari PDI Perjuangan. Bisa jadi maju dari PDI Perjuangan untuk Pilgub DKI Jakarta. Selain nama Pak Ahok, kita lihat dulu ada nama Bu Tri Risma hari ini ya. Kita lihat, nah ini dia, ini Pak Ahok dulu ya. Kalau Pak Ahok tadi Mas Ganjar mengatakan sudah siap berikan dukungan. Bu Risma bagaimana Pak Ganjar? Bu Risma juga punya pengalaman, apalagi beliau pernah jadi wali kota, terus kemudian sekarang menteri, pasti punya pengalaman yang cukup bagus gitu. Iya, termasuk tadi ada Bu Sri Mulyani dan Pak Andika Perkasa. Ada komentar? Masa? Kalau yang dua ini saya agak... Ya, namanya publik kan berharap-harap. Ya kalau publik berharap, narasi-narasi apa kalau saja bisa dua muncul. ini Bu Sri Mulyani sama Pak Andika, pasti beliau berdua harus ditanya dulu ini. Kalau yang ini saya tidak bisa berkomentar ini, karena beliau pernah pada jabatan yang sangat tinggi sekali. Luar biasa. Coba kita geser kepada satu isu ya. Menurut Mas Ganjar, karena kan di pilkada serentak ini akan ada juga Pilgub Jawa Tengah yang memilih suksesor Mas Ganjar di sana. Ada beberapa nama yang masuk dalam kandidat. Saya hanya menyoroti ada beberapa nama yang di internal PDI Perjuangan kita lihat. Salah satunya adalah Mas Bambang Pacul, Bambang Wuryanto, Ketua DPD PDI Perjuangan. Santer disebutkan akan maju. Dan kemudian kita juga lihat ada Mas Hendrar Prihadi, mantan wali kota Semarang. Komentar Mas Ganjar? Iya, banyak sekali sebenarnya. Kalau Mas Bambang Pacul, dia ketua DPD, ya, orang Jawa Tengah, pernah jadi DPR RI, saya kira dia punya kualitas untuk itu. Mas Hendi sekarang selevel menteri, ini kepala LKPP dan menjadi wali kota 3 periode saya kira dia. Karena waktu itu periode pertamanya beberapa waktu. Jadi 2 periode plus lah ya, cukup berpengalaman. Sebenarnya banyak sekali kalau di PDI Perjuangan itu teman-teman kepala daerah. Kepala daerah di Jawa Tengah itu hampir semua juga punya kualifikasi untuk termasuk di jajaran Pemprov Gubernur Jawa Tengah juga ya, di Pemprov Jawa Tengah juga ada beberapa nama yang santer diisukan ya Pak Ganjar? Kalau dari birokrat saya belum melihat. Kalau dari birokrat saya belum melihat ya, kecuali... Malah belakangan ada nama Pak Kapolda ya, Pak Ahmad Lutfi kalau juga. itu kan tidak dari Pemprov ya. Bisa jadi mungkin Pak Kapolda mau maju, tapi sekarang masih Kapolda, apakah dia nanti mau mundur atau tidak. Tapi saya juga sudah lihat gambarnya banyak. Mungkin mau maju gitu. Nah, kira-kira Mas Ganjar, sebagai seorang yang memimpin Jawa Tengah 10 tahun lamanya, 2 periode, apa yang harus dibereskan oleh suksesor Anda? Kalau saya hanya 5 saja. 5 poin saja. Kamu mesti punya integritas, anti KKN, itu artinya satu transparan dan akuntabel, punya nilai itu dan itu mesti dipegang. Yang 3 ini melayani masyarakat dengan mudah, murah dan cepat. Yang lain akan lebih mudah karena ini membentuk karakter. Maka kalau dia punya integritas, ya dia anti KKN, terus kemudian dia bisa melayani masyarakat dengan gampang menggunakan multi platform gitu ya. Dan itu tentu saja akan bisa membantu masyarakat. Respon-respon cepat pada masyarakat inilah yang hari ini masyarakat menunggu bahwa itu real, bahwa kami bisa mengakses, kami bisa menyentuh, kami bisa mengeluh, dan kemudian kami mendapatkan respon. Dan saya kira itu menurut saya menjadi dasar utama yang mesti ada.
Terima kasih Mas Ganjar Pranowo Sama-sama. sudah hadir dan berbincang bersama kami. Makasih. Sukses untuk Mas Mas Ganjar Abra. Sama-sama. dan langkah politiknya. Saya mengutip satu saja Mas Ganjar, John F. Kennedy, Ya. mantan Presiden Amerika Serikat mengatakan, jangan tanyakan apa yang negara berikan kepadamu, tapi tanyakan apa yang kamu berikan kepada negaramu. Kalau Mas Ganjar memberikan dirinya untuk menjadi oposisi dan mengkritisi pemerintah, kami apresiasi dan itu adalah langkah yang memang harus diambil untuk kemajuan negeri. Terima kasih kasih. Mas Ganjar Pranowo. Saya Abraham Silaban pamit. Terima kasih. Sampai jumpa.